Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini saya pakai itu pertemuan kedua, Pak, untuk praktek PPJ ini. Kita pakainya PPL itu mengenai ada PPJ atau perangkat lunak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ketua kelas Eko bisa bikin doa. Baik, Pak. Perhatian rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Uh, kita lanjutkan. Gimana kabarnya hari ini? Semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, luar biasa, Sehat, Pak. sehatnya. Biasa, Pak. Ya, semangat karena ini posisinya pagi. Bapak harap kita semua karena masih muda juga semangatnya harus luar biasa. Oke? Siapa yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Semua. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan, itu Mianto, mejanya diluruskan dulu, dirapikan dulu posisi kursinya. Nah, itu Tanto kok masih pakai dasi itu? Mana dasinya? Hilang, Pak. Kemarin diambil sama Hari, Pak. Oke, sesuai kesepakatan ya. Kalau nggak bawa dasi, artinya mohon maaf, Bapak pakaikan tali rapia untuk dasinya ya. Sesuai kesepakatan ya. Ya, Pak. Oke, baik. Lanjut kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah kita dapat memahami, menganalisis perangkat-perangkat jaringan yang ada di sekitar kita, yang disesuaikan nantinya sesuai dengan kondisi. Sekarang kita ada di lab, artinya kalian bisa menganalisis kebutuhan perangkatnya yang ada di lab. Kemudian kalian nanti akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan perangkatnya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita, nanti Bapak kasih sebuah permasalahan, kemudian bagaimana kalian mendiskusikannya, kalian mencari permasalahan itu, kemudian kalian diskusikan, dan pada akhirnya nanti kita dipresentasikan ya, apa itu hasil dari diskusi kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingat materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Yang masih ingat? Materinya apa, Wi? Apa ya materinya? Analisis peninjauan lapangan, Pak. Pak, saya minggu kemarin nggak masuk. Ya, Tanto nggak masuk. Gimana, Yanto? Analisis peninjauan lapangan, Pak. Itu kan. Oke, analisis tinjauan lapangan. Oke, baik. Ada lagi yang ingat? Ada 2 materi kan kita kemarin? Lupa, Pak. Lupa, oke, baik, nggak apa-apa ya. Sudah 1, sudah ada yang ingat, artinya ada yang memahami. Yang pertama kita mempelajari tentang analisis peninjauan lapangan. Artinya kita cek dulu kondisi geografisnya, kemudian dia cocoknya pakai media transmisi apa yang dipakai nantinya. Nah, baru kita lanjutkan dengan materi ini. Nah, sekarang coba perhatikan nih, berhubung kita posisinya ada di lab, ada perangkat apa saja nih yang bisa kita gunakan ya agar komputer satu dengan komputer lainnya ini dapat saling terhubung. Perangkat apa saja? Jadi nanti otomatis kan kalau dia sudah terhubung artinya komputer A dan B ini bisa melakukan misalnya sharing data, kemudian
Kita bisa sharing printer, kemudian bisa print lagi data-datanya. Nah, kira-kira perangkat apa saja nih yang dibutuhkan agar satu komputer dan komputer lainnya dapat terhubung? Jelasnya apa? Ada akses point, Pak. Oke, Karena di lab kita nggak semua pakai PC. Oke, mantap Budi. Ada akses point karena tidak pakai PC ya, artinya dia penggunaan dari wireless ya. Ya, Kemudian Pak. ada lagi rekan-rekan yang lain, perangkat apa saja? Dan hub sama kabel USB, Pak. Oke, ada hub sama kabel UTP. Oke, berarti mantap nih pemahamannya. Nah, untuk pembelajaran ini kalian harus sedikit kerja keras lagi dalam hal mengingat materi yang ada di sebelumnya. Ini terutama di kelas 10 mungkin sudah ada gambaran. Sekarang kita pertegas lagi nih di kelas 11 bagaimana kalian menganalisisnya lebih dalam lagi mengenai perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Oke, nah Bapak ada video presentasi untuk kalian lihat mengenai analisis kebutuhan perangkat jaringan. Oke, silakan disimak videonya. Nah, oke. Sudah disimak videonya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kemudian sudah Bapak kirimkan juga modul pembelajarannya. Sudah diamati? Silakan Bentar, dibaca. Pak. Nah, Sudah, Pak. modulnya ya. Tunggu sebentar ya Rahmatnya biar temannya membaca dulu. Oke, sudah dilihat, sudah dibaca modulnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, adakah yang bisa menyimpulkan sedikit mengenai materi analisis kebutuhan di video tadi? Mengenai analisis kebutuhan itu apa saja misalnya, ada enggak? Budi, gimana? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Oke. Umar gimana, Mar? Kebutuhan perangkat jaringan tidak hanya kabel, Pak. Oke, apa aja itu Umar? Ada hub, Oke, access point, oke, terus router mungkin, Pak. oke, ada router. Nah, baik. Bapak sedikit luruskan lah ya mengenai kebutuhan perangkat. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, untuk kebutuhan perangkat itu sekarang kalian tidak hanya mengetahui perangkat itu saja. Nah, tapi kita harus tahu kebutuhannya. Misalnya, dengan jumlah PC 20, hub yang dipakai itu spesifikasinya seperti apa? Ada 8 port kah? Kalau kita pakai yang 24 kan, misalnya komputernya ada 20 kan kurang. Nah, kalaupun pakai 8 itu berapa kebutuhannya? Kemudian ada kabel kan, misalnya tadi ada yang disebutkan oleh Budi mungkin kabel. Kalau kabel kita pakainya berapa meter nih untuk satu ruangan. Hitung lagi nih jumlah PC-nya berapa. Nah, kemudian tidak hanya itu kan perangkat dalam jaringan, misalnya karena kondisi kita ada di lab ini, ada software-software apa saja yang ada di lab ini, yang ada di komputer ini. Jadi kalian harus tahu kebutuhannya. Kira-kira nih kalau di lab apa sih software yang kita pakai? Pak, izin, Pak. Boleh nyalain komputernya nggak, Pak? Boleh. Mau lihat spesifik perangkatnya yang ada di dalamnya itu, Pak, softwarenya. Oke, boleh Tanto, silahkan dinyalain komputernya. Softwarenya pakai tracer, Pak. Oke, bagus Eko. Ada lagi yang lain? Software apa saja?
Apalagi ya. Three box, Pak. Three box. Oke, T-box. Masih asing kayaknya nih, karena kita belum mempelajari itu ya. Cuma lihat aja di komputer ada T-box nih. Ada apa lagi, Nak? Ada virtual box. Oke, Ada VMware itu, Pak. Oke, mantap. Ada VirtualBox, ada VMware, dan lain-lain. Nah, artinya sejauh ini kalian sudah memahami nih. Ada perangkat apa saja, kemudian aplikasinya. Nah, sekarang Bapak minta ke Dari kalian untuk membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 dan 5 orang. Oke. Kemudian Bapak ada sedikit tugas untuk kalian kerjakan. Silahkan bentuk kelompok dulu, anggotanya 1 sampai 5 orang. Ini mau Bapak tentuin atau kalian yang menentukannya? Tentuin sendiri aja, Pak. Oke, boleh tentukan sendiri ya. Kelompok 1 intinya ada 4 orang, kemudian kelompok 2 ada 5 orang ya. Oke, silakan berdiskusi. Membentuk kelompok dulu. Ya. Yen, sini Yen. Satu kelompok berapa aku? Satu kelompok Ngapain sama dari saya. tadi? Ngapain dari tadi? Pak Yen. Wahid lagi jelasin tuh kok sibuk sendiri. Ya, ini ini, ayo. ini kelompok 2 aja. Boleh, ini kelompok 2 4 orang ya. Lagi Nah, sedikit. saya ikut ini aja lah. Oke, ini jadi ketua kelompok berarti ya. Ya, ya, Pak. Ya, saya ikut sama Yeni aja. Dari kemarin Saya ikut saya aja lah. kelompok Saya ikut ini terus, aja, Pak. biar ini aja yang kerja ah. Pak Wahid. Ya, ini Gantian Pak yang jadi ketua kelompoknya Pak. Jangan saya terus lah Pak. oke lah kalau kayak gitu berarti ini jadi ketua kelompok, kemudian Lianto kelompok selanjutnya, kelompok 2 jadi ketua kelompoknya. Saya Pak jadi ketua Pak. Nah, boleh ya. Waduh Pak. Oke, nah silakan duduknya dirapetin. Tidak usah jauh-jauh bentuk kelompok. Ya, berbaris ini. Nah, kemudian lanjut Bapak kasih sebuah left worksheet untuk kalian kerjakan. Silakan dibaca ya left worksheet-nya. Silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Yen, baca tuh Yen. Apa tuh? Weh. Nggak ngerti awak. Kamu lah dulu Iko. Aku lagi sakit perut ini. Alasan aja. Bukan, memang sakit perut loh. Belum? Sudah bisa dibaca belum ini tugasnya? Udah, Pak. Untuk pertama, nak ya. Bentar. Nah, ini soalnya. Silakan lakukan pengamatan pada lab kita ini sesuai video tutorial terhadap perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang digunakan serta spesifikasinya. Catatlah di sini nanti ya. Nah, perangkat keras yang kita pakai itu apa, kemudian perangkat lunak itu apa. Oke. Kalian kemudian menuliskan dari perangkat keras tadi spesifikasinya seperti apa. Kemudian tuliskan lagi harganya dan sumbernya. Dari mana misalnya. Boleh dari Tokopedia, boleh dari Shopee. Kalaupun kalian pernah observasi di toko-toko yang ada di sekitarmu, kalian tulis juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang paling penting, kalian tuliskan kesimpulannya. Oke, analisis kebutuhan perangkat pada lab kita ini apa saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Pak. Oke, jelas. Silakan dikerjakan. Nianto gimana Nianto? Ada kendala nak? Cukup lah Pak. Oke, cukup. Ini Lagi diskusi Pak. lagi diskusi. Siap, silakan. Bapak tidak mau ya diskusi ini hanya 1 atau 2 orang saja yang aktif. Harus ada yang ya setidak-tidaknya cari satu menulis.
Oke. Budi gimana Budi? Ngantuk kali Pak aku Pak. Semalam lembur PR Pak. Banyak tugas Pak. Nah, tugas ya. Budi Maaf tugasnya ya nyari apa Pak. tadi? Tugasnya nyari perangkat keras atau perangkat lunak? Nah, tadi apa ya? Perangkat keras ya kayaknya ya. Oh iya Pak. Nah, oke, bagus. Dibagi lagi itu kalau ada perangkat dari jenis media transmisinya kabel, ditulis, dipisah ya. Jangan Baik Pak. jangan langsung dikelompokkan seperti itu. Ya Pak. Oke, baik, sudah cukup ya. Waktunya sudah habis. Baik, Pak. Oke, nah sekarang Bapak minta kepada salah satu anggota kelompok, bukan salah satu anggota kelompok, Bapak minta kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Yen, Mana kamu kelompok maju, Yen. Kelompok 2 kamu, Yen. Kelompok 1 itu Pak Eko, Hari, Mianto, sama Jeki tadi kan? Ya, Ya udah, berarti itu yang Tanto tampil. ya. Iya, Silakan. kan udah kemarin Tanto. Kelompok 2-nya nanti Yeni, Pak, yang maju, Pak. Tanto Ya. masih dapat nilai ya? Ayo Tanto. Ayo Silakan maju, presentasi, maju. ajak temanmu diajak, yo. Baik, eh, kita maju yuk kelompok 1. Eko, Saya maju. kelompok 2. Kelompok 1 Pak Eko. Satu Kelompok loh. 1. Kelompok 1 ngapain ke sini ikut-ikutan? Ya, nggak Iya, boleh. berapa kali jadi kelompok kita, Umar? Padahal tadi aku duluan lah pilih kelompok. Ya udahlah, yuk Mianto. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak. Kami mewakili dari kelompok 1, saya Mianto. Saya coba mempresentasikan terkait LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kami. Anggota kami ada Eko, ada Hari, dan ada Jeki yang nanti masing-masing akan saya bagikan mereka untuk mempresentasikan juga. Ya, hasil pengamatan dari video yang Bapak yang Bapak share, yang Bapak bagikan, kemudian dari materi yang juga Bapak bagikan. Jadi kami dapat menyimpulkan untuk perangkat keras dari tabel pertama, yaitu PC All-in-One, PC Power, PC Power Wireless, kemudian UPS, hub TP-Link, dan kabel UTP. Itu untuk perangkat keras untuk tabel pertama. Sorry Pak, ada tambahan lagi, yaitu konektor RJ45 dan router MIPRT. Untuk tabel 2, perangkat lunak, itu nanti saya coba Eko untuk menyampaikan. Silakan Eko. Oke, silakan Eko. Ya, aku belum siap, weh. Tinggal baca. Iya Eko. Malas, Eko. Yang mana nih, yang mana? Itu tabel 2 perangkat lunak. Udah, saya aja sekalian Pak. Nih, Eko Oh, kayaknya tabel 2. Ya, ya, ya. Yang ini ya, Mianto ya. udah ketemu. Udah. Saya baca ya. Oke, Tabel perangkat silakan. lunak ya. Ya, silakan. Cisco pakai tracer, VMware, VirtualBox, G apa ini? GNS3,
Oke, DNS 3 itu box, ya. Oke, terus ada 3 lagi. headphone, dan breaker, Pak. Oke, mantap. Yuk. Eh, Oke. ada perangkat keras, sudah perangkat lunak. Oke, nanti ya. Kita bahas sama-sama. Kemudian eh tabel ketiga. Silakan. Ini Oke, disampaikan. tabel ketiga untuk perangkat keras atau spesifikasi harga akan disampaikan teman saya yaitu Jeki. Silakan untuk teman saya Jeki. Saya aja, Pak. Kenapa? Siap Jekinya? Saya aja, Pak. Oh ya, Oh oke. ya udah. Aja. Siap, silakan. Tabel 3 dengan spesifikasi prosesor Core i7, RAM-nya 8 GB, penyimpanan SSD 500 GB. Harganya itu kisaran sekitar 8 juta, Pak. Bisa beli motor tuh. Kemudian PC Tower 10 unit dengan spesifikasi prosesor Core i5, RAM 8 GB, harddisk 1 tera dengan harga kisaran 5 juta rupiah, Pak. Selanjutnya ada UPS APC 1200 volt, harganya sekitar 2.100.000 rupiah, Pak. Selanjutnya hub TP-Link SF1024D 24 port dengan hardware feature-nya standar and protocol, interface, network media, 100 base TX, UTP kategori Cat 5, kemudian fan quantity fanless, power supply, power consumption maksimumnya 3,2 watt, switching capacity, paket forward rate 3,57 Mbps, MAC address table 8K, buffer memori 2 MB, harganya sekitar 600.000 rupiah. Selanjutnya kabel UTP Belden Cat 5E, estimasi 1,7. Kemudian konektor Belden RJ45 Cat 5, harganya kisaran 80.000, isinya per 50 pieces. Lanjut konektor AMP RJ45, harganya sekitar 120.000 per isinya 50 pieces. Kemudian Mikrotik router boot CRS 125 dengan spesifikasi Ether dan Fiber router OS 25 gigabit wireless access point router OS seharga kisaran 5 juta rupiah. Kemudian Mikrotik CRS 326 24G 2S dengan spesifikasi CPU 98D X325 3236 AI, RAM-nya 512 MB, storage tipenya flash 16 MB, switch chip, operating sistemnya pakai yang router OS dual boot, support inputnya 9-30 volt, harganya sekitar 3,2, Pak. Oke. Nah, oke. Sudah ya berarti. Ada lagi? Pak Ketua Kelompok? Ya sudah Pak, sudah Oke, semuanya. Demikian presentasi kami. Terima kasih tadi teman saya Eko sudah menyampaikan dan saya akhiri. Mungkin sebelum saya akhiri dari teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya. Oke, baik. Nah, Bapak ambil alih sebentar ya, Mianto ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Untuk kelompok 2, gimana nih? Ada enggak kira-kira perbedaan hasil dari observasi kalian, hasil dari pengamatan kalian di lab ini ada enggak kira-kira perbedaannya mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan harganya? Nomor 2 gimana? Sama Pak. Sama ya, oke. Untuk perangkat lunaknya, Bapak lihat tadi ada yang menuliskan Microsoft Word, kemudian Office ya, di kelompok 2 tadi ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, enggak apa-apa itu. Artinya jangan malu-malu kalau seandainya ada perbedaan. Ingat, kita berbeda itu bukan berarti kita salah. Ya, sekali lagi Bapak bilang, berbeda bukan berarti salah. Apalagi ada perbedaan, sampaikanlah.
diutarakan. Memang benar di situ ada perangkat-perangkat lunak lain, tidak hanya perangkat lunak jaringan. Nah, mungkin agak sedikit kurang tepat ketika Bapak minta di situ perangkat jaringannya, kebutuhan perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk jaringan. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mianto. Kelompok 1, hasil presentasi, hasil analisis kalian sudah Bapak rasa cukup baik. Untuk kelompok 2 juga mantap, hasil analisisnya sudah dalam. Sudah ditutup belum ya tadi Mianto? Belum, Pak. Oke, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih teman-teman satu kelompok kami yang sudah bekerja sama. Terima kasih teman-teman yang lain sudah mensupport. Saya akhiri untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan kemudian kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, karena ini materinya kesatuan ya, dari analisis kebutuhan, kemudian kebutuhan perangkat, sumber daya, kemudian analisis peninjauan lapangan. Tadi kan sudah kita bahas nih, kira-kira apa saja yang meliputi kegiatan analisis peninjauan lapangan. Ada yang bisa memberikan pendapat? Analisis peninjauan lapangan, itu ngapain aja sih kita? Ngecek kondisi ini Pak, lapangan Pak. Oke, ngecek kondisi lapangan. Itu mungkin secara geografisnya ya, Budi. Budi Ya, tekankan Pak. lagi posisi geografisnya. Kemudian analisis sumber daya. Tanto, apa itu Tanto? Apa ya Pak ya? Lupa tadi Pak. Oke, aduh Tanto nih tidak fokus nih artinya. Ada bisa temennya yang lain. Kita simpulkan nih. Analisis sumber daya itu terkait apa ya kira-kira? Mungkin jumlah usernya, Pak. Apakah Oke, sedikit atau banyak? nah, oke mantap, Rahmat. Ada jumlah usernya, kemudian kita harus tahu dia sumber, misalnya arus internetnya tuh, apakah dari modem, apakah dari riset atau langsung Bandwidth jaringannya, Pak. Oke, apa itu nak tadi nak? Bandwidth jaringan. Oke, bandwidth jaringannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ada yang disampaikan temannya tadi, bandwidth jaringan, ada kebutuhan medianya, kemudian sumber internet. Dan yang hari ini yang kita pelajari mengenai analisis perangkat dalam jaringan ya. Itu apa saja jadinya yang harus kita tahu. Kalau pembelajaran hari ini, apa yang harus kita lakukan dalam proses analisis kebutuhan perangkat? Spesifikasi dari switch-nya. Oke, mantap. Aktif sekali ini Jeki nih. Kita harus tahu spesifikasi lebih dalam dari perangkat. Nah, ada yang belum dipahami mengenai materi hari ini? Pak, udah paham Pak. Pak. Oke, sudah paham ya. Nah, kalau begitu Bapak ada sedikit lagi tes untuk melihat keseluruhannya, sistematiknya, Bapak kirim linknya. Ini Bapak kasih waktu pengerjaannya 2 menit saja ya. Pak, nanti materinya di-share di grup kelas ya Pak ya. Ya Pak, iya. Oh. Sudah nampak ini tesnya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ini tesnya rancanglah sebuah warnet dengan jumlah komputer 30 biji disk untuk keperluan game online. Tuliskan kebutuhan perangkat, spesifikasi dan harga yang sesuai untuk kebutuhan warnet tersebut. Ingat, seperti yang Bapak tekankan, harus lebih dalam lagi analisisnya. Ya, mengenai ukuran kabel dan lain-lain, kalau tadi kita sudah arahkan, sekarang kalian harus menghitung jumlah komputernya 30, ruangannya berapa meter nanti kan, nah, kalian hitung itu berapa. Oke, sudah selesai ya? Iya, Pak. Ya Pak. Oke, nah
Bapak lihat bagus semua nih jawabannya. Artinya sudah sedikit paham mengenai analisis materi ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penggunaan dari perangkat itu. Nah, jadi sudah dianalisis kebutuhannya, kemudian kalian harus bisa menggunakan perangkat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke? Ya, Pak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup pembelajaran hari ini. Ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Baik, perhatian rekan-rekan semua. Oke. Oke, perhatian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas atensi kalian, atas keaktifan kalian hari ini. Sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tertib meninggalkan ruangan satu-satu. Jangan buru-buru karena pintunya kecil. Ya, budayakan sifat antri. Terima Baik, kasih. Pak. Sama-sama, Pak. Oke, sekian Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Ya, terima kasih. stop atau gimana Pak? Biar dulu, Pak. Ada diskusi, Pak, nanti. Oke, ya, silakan bagi teman-teman. Oke, silakan Bapak Ibu untuk memberi tanggapan terhadap perteaching Pak Wahid barusan yang sudah kita saksikan bersama. Pak Hari, mungkin Pak Hari? Pak Hari udah ketiduran. Pak. Kedelai. yang belum sarapan. Ada yang mau beli? Oh, saya ada. Ya. Baik, silakan. Mungkin sedikit dari saya, Pak. Ya, silakan Ya, Pak. Pak Rahmat. Silakan, Pak. Ya, terlebih dahulu untuk presentasi dari Pak Wahid sudah bagus dan juga untuk sintak-sintaknya juga sudah runut, sudah sistematis. Kemudian mungkin tadi di awal kurang ada motivasi mungkin Pak ya. Di orientasinya itu mungkin cuma sedikit kurang motivasi itu Pak. Kemudian untuk yang lainnya saya rasa sudah bagus Pak. Dari penguasaan materinya sudah bagus, medianya juga udah bagus Pak. Tadi pakai aplikasi apa Pak? Lab Worksheet Pak ya? Lab Worksheet. Iya. Ada video tadi. Nah, videonya tadi di-share dari WA Group Pak ya? Ya, Sama modulnya. Dasarnya cuma itu aja Pak, cuman sedikit aja. Pada prinsipnya sudah bagus Pak. Tinggal sedikit kata motivasi aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat atas masukannya. Ya, memang agak susah ternyata ya ketika kita sudah di lapangan ini kan sering loncat-loncat itu sintak-sintaknya Pak. Terus terang. Jadi seharusnya ada kan, jadi loncat. Jadi mungkin nanti saya berbagi Pak. Terima kasih atas sarannya. Mungkin lebih lah ya pemahaman. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Memang begitu Pak, kalau misalnya udah tampil Pak, ternyata apa yang kita buat ternyata terlupa deh Pak. Betul. Sedikit aja sih Pak. Jadi, silakan. Modelnya itu PBL kan Pak. Betul. Jadi sih udah Bapak sampaikan tadi memang ada beberapa sintaks yang belum tersampaikan, tapi dari sisi penampilan sih udah lumayan bagus lah, dan lumayan udah pas itu. Hanya saja di sisi penyampaian sintaks itu yang perlu diperhatikan ke depan. Itu kira-kira sih Pak. Pada dasarnya dulu udah mantap. Belum sebenarnya. Belepotan saya di kalangan. Perlu banyak latihan. Terima kasih Pak Jeki. Ya atas Pak. tanggapannya.
Pak Hari gimana Pak Hari? Ada masukan? Saya mungkin dikit nih Pak Wahid. Ya boleh Pak Eko silakan. Ya, ya overall Pak sudah lebih baik dah. Banyak perubahan Pak di kita semua karena saya melihatnya kan secara keseluruhan Pak ya. Jadi saya juga banyak belajar dari Pak Wahid ini beberapa trik tadi, termasuk tadi tali rafiah juga itu menurut saya bagus tuh Pak untuk meningkatkan kedisiplinan karena ya tadi itu dasi gitu sepele. Saya juga belum terbayang tuh, tapi tadi Pak Wahid sampaikan akhirnya menginspirasi saya juga nih nanti untuk diterapkan di PBM di sekolah saya terutama gitu. Terus masalah tadi tuh Pak masalah sintak-sintak tadi Pak Jeki udah sampaikan juga. Nah, itu ya tadi sematang apapun kita siapkan Pak ketika kita dinilai, ketika kita diminta untuk sempurna apalagi di momen seperti ini Pak. Ya, itulah tetap kembali ke kekurangan kita Pak gitu. Jadi itu mungkin di luar kita termasuk kawan-kawan yang mengalami gitu kan. Yang mudah-mudahan kita berharap aja untuk teman-teman yang akan maju berikutnya bisa mematangkan dan mengeksplor itu Pak untuk bisa ditampilkan lebih rapi dan sempurna lagi. Saya rasa kita kalau masalah kurangnya nggak ada kurangnya Pak menurut saya Pak. Jelaskan dulu yang materi gitu ya. Bisa langsung ceng aja itu kalau sudah di allow untuk all screen ya. Oh gitu. Silakan Pak Eko. Boleh, ini sisanya tinggal Bu Yeni, Pak Jeki dan Pak Hari. Disepakati aja siapa setelah ini Pak di antara bertiga rekan ini Pak. Saya boleh. Ya udahlah, saya habis sholat Jumat lah. Biar tenang pula kan sakit perut saya nih. Iya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita mengarah ke Pak Herman dan Pak Farel, mohon izin Bapak Ibu untuk tanggapan Pak Mianto. Masih ada waktu. Kurang jangan, lebih boleh. Pak Umar gimana Pak Umar? Ada sedikit sih sebenarnya. Boleh Pak Umar. Tadi ketika saya nggak tahu ya, mungkin kita kan punya gaya sendiri ya, tapi saya mengkoreksi diri saya juga sih dari tampilan Pak Mianto. Sepertinya Pak Mianto ini termasuk orang yang sedikit emosi juga kayaknya, sedikit ini. Kalau saya perhatikan, kenapa saya bisa begitu? Karena Pak Mianto tadi ketika menanyakan saya tidak menggunakan baju praktek ya atau baju kejuruan ya? Iya Pak. Itu kan memberikan punishment ya? Iya Pak, benar. Kalau di posisi saya sebagai murid, saya langsung itu di posisi sebagai murid saya jadi seperti apa sih Bapak ini gitu. Jadi seperti motivasi saya jadi turun, Pak. Benar. Dan itu kayaknya selama ini juga saya kan suka kayak gitu kan. Jadi ketika saya digituin langsung ngedon gitu. Ada seperti ngedonnya gitu. Jadi saya tidak tertarik dengan pelajaran gitu. Tapi terima kasih Pak Mianto, gara-gara kejadian tadi saya berpikir ternyata nanti ketika dalam pembelajaran saya nggak bakal ada punishment gitu. Kayak kemarin kan ketika Pak Tanto mau keluar Pak ya silakan keluar saya bilang kan. Nah, sebenarnya kemarin juga salah posisi saya seperti itu gitu. Jadi karena juga saya udah kena pengimbasan guru merdeka kan, itu sebenarnya tidak ada punishment gitu. Reward dan punishment itu sebenarnya tidak boleh lagi ada gitu. Seperti itu. Kenapa tidak boleh ada? Karena ketika diberikan punishment atau hukuman, mereka jadi merasa malas atau merasa takut gitu. Nah, kalau diberikan reward, nanti yang motivasinya kurang akan merasa ya udah biarlah mereka aja lah yang maju gitu. Biarlah mereka aja yang nilainya tinggi terus gitu. Kalau tangkap atau kalau hasil dari pengimbasan seperti itu yang saya dapatkan kan dari guru penggerak gitu. Jadi untuk yang tadi itu koreksi untuk diri saya juga sih sebenarnya. Jadi ada punishment itu usahakan emang sedikit dikurangin lah kalau bisa dalam belajar mengajar kayaknya ditiadakan gitu. Jadi saya rasa seperti dia mengayomi kita kayak gitu sih. Kayak gitu aja mungkin Pak. Baik Pak Umar. Ini waktu masih ada Pak. Ya. Masih ada Pak ya. Terima kasih Pak Umar. Jadi gini, saya menanggapi ke tamu. Mungkin tadi kena ya Pak. Terasa kena ya Pak? Jadi saya memposisikan diri saya langsung menjadi seperti murid gitu. Iya. Jadi gini Pak. Oke. Jadi di sekolah kami kan kita tegakkan disiplin Pak. Itu sebagian disiplin kami. Jadi kalau selama kami dalam pembelajaran
terutama saya ini Pak. Jadi ketika mereka nggak pakai baju praktek, itu saya akan berikan punishment, yaitu biasanya hafalin surat, bukan surat sih, hafalan surat, sholat. Misalkan doa ruku apa, artinya apa. Nah itu. Sekarang kalau kamu belum tahu, belum hafal artinya, tanyakan ke guru agama. Nah, nanti kalau sudah hafal, kembali lagi, kalau udah bisa masuk. Itu sebenarnya ya, disiplin Ya, kami yang sebenarnya kan kami terapkan gaya kita, Pak. Ya, nggak masalah sih sebenarnya, saya nggak masalah sih. Cuma saja hanya tadi kan memposisikan diri sebagai murid gitu kan, siswa ya. siswa. Jadi saya juga langsung, Iya. oh berarti seperti ini gitu, nggak enaknya gitu ketika saya memarahi seseorang atau murid gitu kan, posisinya seperti itu gitu. Jadi terima kasih Pak Yanto, juga jadi Oke. pelajaran buat saya buat kedepannya gitu. Ya, untungnya Ya, tadi terima kasih Pak juga, Pak. Mianto udah minta maaf, dimaafkan nggak? Maaf kan gitu kan. Untung Ya, Ya. Oke, mohon izin Pak Herman ke Pak Farel Pak untuk selanjutnya Pak. Mohon izin Pak, ini sebenarnya pertanyaan saya juga Pak, karena tadi triggernya Pak Umar ya, Pak, mengenai reward and punishment Pak. Nah, saya mohon bisa tanggapi dulu Pak untuk yang khusus reward and punishment, terutama di kurikulum Merdeka Pak, karena banyak juga fenomena-fenomena kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul Pak, dan keanehan menurut saya pribadi Pak. Mungkin bisa dicerahkan dulu Pak, ditanggapi. Mohon izin Pak. Pak Herman kayaknya sudah bersedia Pak. Rambut baru ya Pak Oke, Herman. izin Pak Farel dulu ya. Pak Farel kayaknya lagi balap itu. Ya Pak. Oke, reward dan punishment kalau dihilangkan kayaknya jadi masalah ya, Mas. Kalau bagi saya Pak. Walaupun bahasa kita kurikulum mereka ya. Artinya ketika ada anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, memang tetap harus ada di dalamnya tindakan. Tapi dalam artian punishment jangan dianggap sebagai suatu hukuman dalam tanda kutip yang akan memberatkan kepada mereka. Jadi bahasanya seperti ini Pak. Kita memposisikan, kalau reward jelas harus ada. Karena reward itu tanda bahwa mereka itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ada yang kita berikan untuk punishment, bukan dalam artian tidak boleh, tapi jangan dalam tanda kutip punishment itu yang akan membuat mereka itu kayak istilah Pak Umar tadi ya, kayak surut ya, apanya? jadi kayak jadi Ya. motivasi jadi menurun Pak. Motivasi mereka jadi hilang. Jadi kayak mungkin kita lebih kepada bagaimana kita memberikan istilah stimulus ya, kalau bahasa orang matematika atau orang fisika, atau sehingga kalau mereka melakukan suatu hal yang taruh disiplin ya, mereka tidak bawa baju praktek. Nah, kita harus menyikapinya bagaimana kita memberikan semacam teguran ya kepada anak dalam tanda kutip bahwa mereka harus tahu mereka salah. Artinya mereka harus tahu mereka salah gitu. Kalau mereka kita biarkan amburadul Pak. Kayak sekarang anak-anak banyak kan yang nggak tahu aturan Pak. Di SMK nggak boleh anak nggak tahu aturan karena kita semuanya berpegang pada aturan. Apalagi kita bekerja dengan mesin, dengan mesin apapun bisa dalam bentuk mesin komputer apa semacamnya. Harus ada standar yang tidak boleh dilanggar. Ada namanya kalau di kurikulum di dalamnya ada disiplin Pak. Dan itu tidak boleh dilanggar. Cuma mungkin cara kita memberikan istilahnya bagaimana mereka, oh kamu salah. Nah mungkin tidak dengan bahasa bentakan, bahasa-bahasa yang kasar, tidak. Tapi yang mungkin trik Bapak Ibu yang memberikan, yang bisa kita lakukan, sehingga mereka tahu mereka salah. Contoh, kalau mereka misalkan, taruhlah tidak bawa baju praktek, mungkin Pak Mianto ya, tidak baju praktek kita kan, itu kan wajib. Apalagi kalau di tempat-tempat itu wajib perantara. Kalau apalagi itu suatu baju atau pakaian yang wajib pas dipakai ketika mereka melakukan praktek. Itu tidak boleh ditolerir. Mereka salah. Kalau memang dalam SOP-nya kalau tidak pakai baju praktek mereka tidak boleh praktek, mereka tidak boleh praktek, Pak. Kalau memang SOP-nya ada seperti itu, jangan itu dilanggar. Itu akan menyalahi itu ya. Cuma mungkin nanti kita bisa jadi dalam tanda kutip nanti kalau memang itu adalah suatu hal yang sifatnya wajib ada. Contoh kalau misalkan di kita kan pakai, kalau kita di komputer kan misalkan pakai kalau bekerja di perangkat kerasnya gelang antiseptik, gelang anti apa gitu, anti radiasi ya, anti radiasi semacamnya.
Kemudian ketika kalau pakai mungkin jarak misalkan, atau ketika mereka mau mematikan komputer, mereka tinggal tombol powernya dimatikan, itu tidak boleh. Itu mereka cuma harus ditegur. Tidak boleh dibiarkan. Cuma mungkin dalam tanda kutip bagaimana kita membiasakan itu, dan mereka harus tahu mereka salah. Caranya gimana mungkin Bapak itu yang tahu. Cuma kalau contoh bagi saya, kalau memang anak yang kebiasaan masuk ruang itu tidak pakai baju praktek, bagi saya memang tidak boleh. Kamu tidak boleh praktek sebelum ada baju praktek kamu ada. Nah, tapi kita tidak boleh dalam tanda kutip dan emosi memberikan kepada mereka keterangan seperti itu. Kita memberikan pengetahuan bahwa masuk ruang praktek ini wajib pakai baju praktek. Tapi kita tidak boleh dengan tanda kutip dengan nada tinggi. Itu saja mungkin, Pak. Tapi kewajiban mereka untuk pakai baju praktek dalam itu harus, tidak boleh ditolerir. Karena itu kalau itu bisa tolerir, mereka akan kebiasaan. Dan nanti pada waktu bekerja mereka tidak dipakai orang, Pak. Jadi artinya cara kita, tapi dalam tanda kutip kita tidak boleh emosi di dalamnya. Kamu silakan cari baju prakteknya, bagaimana caranya, pokoknya masuk dalam ruangan ini kamu ke baju praktek. Selama kamu tidak baju praktek, kamu memang tidak boleh masuk dalam ruangan ini. Harus kayak gitu, Pak. Tidak boleh itu ditolerir. Tidak boleh. Karena itu wajib hukumnya. Artinya walaupun kita membiasakan diri, mereka itu melakukan SOP. Karena dalam namanya pendidikan vokasi kan SOP itu penting, Pak. Apalagi kita teknik. Nggak boleh dilanggar, Pak. Nggak boleh dilanggar yang seperti itu tuh. Tapi cara mungkin, Pak. Jangan dengan nada tinggi, dan kita tidak boleh emosi. Emosi harus dikontrol. Sebagai guru kita tidak boleh dalam tanda kutip terbawa perasaan. Bisa perasaan marah, bisa perasaan senang, apalagi perasaan jatuh cinta kepada siswa. Itu tidak boleh, Pak. Artinya perasaan itu, ya betul, Pak. Ada tuh anak kan kita ini kan siswa-siswa ada juga yang jadi perhatian dengan apalagi anak TKJ kan ada juga yang agak apa gitu. Terbawa perasaan jangan sampai. Artinya taruhlah kita dalam memang kita anak itu salah ya. Tapi jangan sampai memarahi dalam tanda kutip. Memarahi jangan. Yang kita perlukan menegur. Mengatakan bahwa mereka salah. Ya mungkin yang dibilang Pak Umar tadi kan yang tidak boleh memarahi, bukan menegur, Pak Bianto. Menegur harus wajib adanya. Iya, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih kalau untuk itu. Baik, terima kasih Pak Farel. Mohon izin Pak Herman, mohon izin Pak. Berikutnya mungkin kita dengar tanggapan dari Pak Farel, Pak. Mohon izin Pak. Ya, jadi perkara metode dan cara sebenarnya Far ingat dulu Pak Eko atau Pak Umar kemarin dulu itu pernah nyinggung terkait masing-masing daerah punya style beda-beda. Misalnya bilang kamu kasar di sana, kalau kau ya nggak kasar di sini gitu kan. Kearifan lokal, Pak. Ya, artinya benar. metode punishment pun disesuaikan dengan keadaan daerah. Nah, permasalahannya sekarang adalah seperti Pak Herman sampaikan tadi caranya. Nah, cara di kurikulum Merdeka itu lebih ke arah memberi pemahaman bukan punishment lagi. Jadi metode memberikan pemahaman itu bagaimana cara masing-masing daerah tergantung. Cuman konsepnya itu bukan punishment lagi tapi ke pemahaman. Jadi yang dilakukan ini salah, yang dilakukan ini benar. Yang dilakukan ini melanggar. Nah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada siswa agar dia paham yang dilakukan ini salah. Jadi bukan lagi sifatnya itu punishment. Itu gambarannya. Tapi di daerah kan kadang apalagi SMK ya, apalagi SMK Bapak Ibu ya kayak Fals kan di sini teknik. Kadang udah ngomong pun nggak ini, udah ngomong sebagaimanapun cara kita ngomong nggak didengerin kadang-kadang. Kadang udah capek kita ngomong, yaudah kita biarin aja lagi. Tapi hal-hal kayak gitu kan di kurikulum Merdeka itu emang kita cuma disampaikan memberikan pemahaman sampai muridnya paham. Jadi nggak lagi punishment sistemnya. Terus kalau reward itu lebih ke arah pujian. Nah, bagaimana cara kita menguji ya teknik kita masing-masing. Akan tetapi konsep metode yang ada secara teori yang ada di kurikulum Merdeka, dia nggak ada lagi istilah punishment tapi memberikan pemahaman. Lebih ke sana gambarannya. Sehingga banyak guru yang komplain sebenarnya
Komplain dalam artian itu di Jakarta misalnya, di daerah saya nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak dimarahi dia nggak akan patuh seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu ketahui di Jakarta pun sama kondisinya. Anak-anak tuh nggak akan nurut, mereka nggak nurut walaupun dimarahi. Jadi ini lebih ke konsep metode cara menegur. Jadi tujuannya itu lebih ke arah memberikan pemahaman. Seperti yang Pak Herman sampaikan tadi, di vokasi itu SOP itu penting, harus dipahami, harus dipenuhi. Tapi permasalahannya adalah ketika SOP dilanggar, nah bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada peserta didik. Itu sih konsep dari Merdeka. Itu lebih kurang Pak Eko. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Nah jadi coba saya juga sedikit Pak nih menyampaikan masalah ini karena ini menarik Pak menurut saya Pak. Jadi kurikulum Merdeka ini kan menuntut Pak. Mungkin tadi saya agak sepaman dengan Pak Herman gitu Pak. Jadi STM Pak, mungkin saya juga alumni STM Pak. Malah justru alumni STM dulu Pak, itu semi militer Pak. Nah, semi militer saya mengalami Pak. Dan tapi semi militer yang diterapkan itu nggak membuat saya sakit hati dan benci sama guru saya Pak. Nah, itulah yang sedang saya pelajari Pak. Bagaimana kita tetap ditindak, tapi kita tidak sakit hati Pak. Nah, bahkan kita hormat Pak. Nah, ada lawan di sana Pak, ada guru lain kita, ada orang lain kita nggak ada yang takut Pak. Tapi kalau ada guru kita, takutnya luar biasa Pak kita. Itu STM Pak. Nah, jadi kalau pertama kita dengar konsep dari sebelum-sebelumnya Pak, IKM ini nampaknya membalikkan Pak. Membalikkan yang dulu tuh sudah terbentuk dengan baik menurut saya Pak ya. Nah, jadi siswa ini dibuat manja dan cengeng. Kalau kita dengar penjelasan IKM ini sebelumnya Pak. Tapi kalau saya dengar Pak Herman tadi, lah IKM ini caranya berarti kan. Pak Parel juga mengatakan, oh ini caranya aja saya nih. Gitu kan. Pak Herman juga kearifan lokalnya nggak seperti itu gitu. Saya juga kalau dibenturkan kemarin Pak, siswa tuh harus gini, harus begitu, saya nggak setuju Pak. Nah ini mau jadi apa nih siswa ini kalau kita buat kayak gitu? Kita tahu setelah ini dia masuk tentara, dia masuk polisi. Kita bayangkan dengan didikan kalau yang seperti itu mau jadi apa dia Pak di pendidikan gitu. Ini STM ini jadinya jadi cemen semua. Nah istilah kira-kira seperti itu Pak. Nah jadi kalau saya diminta untuk cara, saya setuju Pak. Cara kita memperlakukan siswa di kurikulum politik cocok Pak. Tapi kalau dengan menghilangkan penindakan saya itu nggak setuju Pak. Siswa yang kita lahirkan mau siswa jadi apa Pak generasi berikutnya Pak? Identitas untuk SMK vokasi itu hilang jadi Pak. Kita tahu bahwa kita menerapkan SOP tadi Pak Herman bilang, saya sangat setuju Pak. Tapi cara kita mungkin bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah, masing-masing karakter guru juga mungkin Pak ya. Kalau tadi siswa dengar saya ngomong dan Pak Umar tuh mungkin dikira marah, padahal intonasinya seperti itu Pak. Gitu ya, menyampaikan cara menegurnya tuh dikira kita marah. Padahal memang modelnya seperti itu. Nah, ada juga nanti kalau Bu Yeni marah, dikira bukan marah, dikira bercanda. Karena Pak intonasi memang seperti itu. Nah, jadi berarti kembali mungkin Pak, kembali ke bagaimana pribadi guru itu menentukan cara Pak, cara yang efektif untuk bisa melahirkan siswa ini tetap berkarakter mungkin Pak. Mohon izin Pak, mungkin itu Pak pandangan saya Pak juga. Ya, gini juga Pak Eko. Jadi problem ini sering guru membandingkan dengan ya dulu saya kayak tadi kan keadaan dulu gimana, dulu saya gini, dulu saya gitu ya. Akan tapi perlu kita lihat kebebasan informasi mempunyai dampak positif negatif. Sekarang siswa sudah bisa membandingkan. Kalau dulu kan kita emang nggak tahu kita kejadian di SMK kota sebelah pun kita nggak tahu gitu. Kalau sekarang sampai negara sebelah kita tahu. Artinya sampai ke keadaan di mana siswa-siswa sekarang sudah bisa membandingkan keadaan sekolahnya antar negara. Nah, hal-hal itulah yang memiliki dampak terhadap mental siswa, di mana kalau guru melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan, artinya dia punya informasi yang beda gitu. Dia punya pembanding sekarang. Kalau dulu kan kita nggak ada, kita ya udah takut aja gitu. Tapi sekarang itu kan ada kebebasan informasi yang punya dampak positif negatif juga. Nah, hal itu problemnya itu terjadi sama guru yang tidak aware terhadap informasi itu. Nah, sampelnya gini, contohnya itu adalah ketika si peserta didik sekarang udah cerdas-cerdas kan. Jadi keadaannya itu sudah
berbagai sumber lah informasi yang didapat oleh peserta didik. Akan tetapi guru-guru yang tidak upgrading skill-nya, upgrading skill bukan hanya dari segi mental, dari segi kemampuan materi, tapi dari segi kemampuan mengajar dan kemampuan mengelola kelas juga di-upgrade dengan berbagai metode baru sekarang. Makanya muncullah istilah guru penggerak itu kan sumbernya di sana, Pak. Karena guru penggerak itu diminta untuk segera beradaptasi sama metode-metode baru dan diajarkan sama lingkungan di sekolahnya. Nah, hal itulah nanti yang bakalan menjadi PR guru bersama, terutama guru-guru muda, bagaimana cara mengadopsi dan beradaptasi terhadap metode-metode baru, sehingga siswa yang udah gaya mental baru sekarang pun bisa dikelola dengan baik. Jadi ya kembali seperti Pak Eko, ini bisa kita sepakati ya, cara dan metode yang akan kita gunakan itu harus kita rubah lagi, harus kita sesuaikan dengan keadaan mental siswa sekarang. Karena itu nggak hanya terjadi di level SMK, di level kampus pun sekarang emang sangat memprihatinkan untuk dari segi sikap dan segi attitude ya. Itu sangat beda dengan sekarang. Tapi ya cara pendekatannya beda. Jadi kalau dulu ya seperti Pak Eko bilang, saya juga di teknik Pak. Jadi parah di sini Pak. Tapi pendekatan dulu itu emang nggak bisa diimplementasikan sekarang, sehingga emang harus beda pendekatannya, di mana kita emang harus aware terhadap cara-cara baru, sehingga si siswa atau mahasiswa atau peserta didik kita jadi lebih care juga terhadap apa yang dilakukannya gitu Pak. Gitu lebih kurang Pak Eko. Baik Pak, ada sedikit mungkin Pak Eko, Pak Farel, saya walaupun sedikit mungkin tidak beda ya, sedikit bergeser dari Pak Farel. Mungkin Pak Farel kan di kampus ya, kita di SMK Pak Eko. Kita lapangan Pak. Iya. Jadi tapi sedikit sebelum kita ke sana, saya bilang sebenarnya ketika saya memarahi siswa saya tidak pernah dendam dengan saya Pak. Dengan catatan Bapak Ibu menunjukkan dulu bahwa Bapak Ibu itu mendisiplin. Contoh, kalau Bapak Ibu menunjukkan datang sebelum jam Bapak masuk dan Bapak sudah di sekolah, mereka tidak akan masalah ketika ditegur, mereka disiplin, Pak. Permasalahan sekarang adalah ada sebagian kita itu memang menerapkan disiplin kepada siswa tapi tidak mendisiplinkan diri. Itu kadang-kadang yang menyebabkan mereka itu agak apa ya, sebagian guru. Jadi agak mereka membandingkan gitu ya, antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita sudah benar mereka. Tapi Pak Farel ya, mungkin ini bukan setuju dengan Pak Eko ya, kondisi di lapangan. Saya ini adalah di SMK 8 ya, itu adalah SMK pinggiran Pak. Dibilang Kota Padang tidak gitu. Orangnya kalau orang sini masih bilang tuh mau ke kota itu mau kemana kamu, ke Padang gitu. Berarti belum Padang gitu, istilahnya di sini. Istilahnya Pak Eko. Jadi pinggiran Pak Eko. Istilahnya di sini ada beberapa siswa itu memang bukan dalam tanda langsung kasar, memang harus keras kita dalam disiplin itu, memang harus betul-betul apa? Memang tapi memang tidak boleh kita dengan emosi, itu intinya Bapak. Yang tidak boleh kita bawakan adalah emosi dalam berguru siswa, dan itu punishment tidak boleh. Yang ada adalah memberikan pengertian, itu intinya mungkin Pak Farel ya. Yang tidak boleh itu adalah pengertian kepada anak. Cuma caranya itu memang kita memang betul-betul sesuai dengan kita. Kalau memang harus keras, tapi yang tidak boleh itu adalah memang kita menghukum anak dalam tanda kutip. Artinya anak ini betul-betul kita didik, bukan kita hukum. Artinya anak ini tidak ada dalam tanda kutip dihukum oleh kaki kita. Yang ada anak, panis itu kan hukuman Pak Eko ya. Itu yang tidak boleh. Yang ada tuh kita memberikan pengertian kepada bagaimana caranya, itu triknya. Bagaimana caranya itu triknya. Saya tiap pagi mengumpulkan siswa saya, Pak. Saya suruh berdiri, kumpul di lapangan, dijemput sama gurunya baru boleh saya masuk dalam blok lokal. Itu beberapa bulan sebulan ini saya ikut anak siswa saya. Kenapa? Karena ada apalagi sejak itu ya kan setiap puasa Ramadan mana? Kan kita ke pesantren Pak, pesantren Ramadan kan di masjid, nggak di sekolah lagi mereka. Itu disiplin mereka mulai hilang lagi gitu. Jadi mereka masuk kadang-kadang masuk keluar. Nah, bagi saya selama mereka belum kumpul, gurunya belum ada, mereka saya kumpul di lapangan. Itu cara kita mendisiplinkan anak. Caranya bukan menghukum, kita memberitahu bahwa kita memang harus ikut aturan ya. Yang tidak boleh itu memang menghukum, Pak. Nah, itu mungkin intinya Bapak bilang. Yang tidak boleh itu menghukum, tapi cara agak keras boleh. Tapi tidak dengan tujuan menghukum.
Itu intinya mungkin yang Pak Fahri bilang tadi. Tidak dengan tujuan menghukum, tapi tujuannya adalah kita memberitahukan bahwa ini salah, ini yang harus kamu lakukan seharusnya. Itu yang sebenarnya di Merdeka Belajar seperti itu, Pak. Kalau Bapak ikut itu di Merdeka Belajar itu, ya, bacalah. Seperti itu yang diminta. Mereka dengan segala macam tindakan kita memberitahukan mereka bahwa ini salah. Karena yang di Merdeka Belajar yang paling penting itu bukan ya, kompetensi ya, tapi yang paling penting itulah memang attitude, karakter attitude. Itu yang paling penting. Karena itu yang dipentingkan di Merdeka Belajar. Tapi saya setuju dengan Pak Eko, ada cara ya. Tapi yang paling penting dan tidak boleh itu memang tidak lagi panis. Karena anak-anak tidak boleh dihukum. Selama kita masih menganggap sebagai siswa dia, itu yang mungkin yang di marwah dan Merdeka Belajar, mereka tidak boleh dihukum. Yang ada adalah mereka diberi pengertian, bagaimana cara kita menentukan pengertian, ya itu sesuai dengan karakter daerah masing-masing, Pak Eko, seperti Pak Eko bilang tadi. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Herman. Mohon izin Pak, ini udah Ya, kita selesaikan dulu Pak. dilanjut Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini Pak Fahril juga mengajak kita untuk student center nih Pak jadi ya nih. Oke Pak Mianto, terima kasih Pak Mianto. Pak Umar juga menjadi trigger dia, habis trigger dia selesai dia tuh. Enggak, sebenarnya saya juga enggak sepakat dengan apa namanya guru penggerak itu, apalagi yang ada kalimat menghamba kepada murid. Nah, mungkin Pak Farel atau Pak Herman pernah mendengarkan itu kan. Nah, sebenarnya sekolah saya nggak setuju dengan itu, tapi karena pengimbasan dan sekolah kita juga kepala sekolahnya mungkin kalau saya bilang bahasa kasarnya itu kayak sudah dicuci otaknya kan. Jadi ada namanya Untuk Pak Umar, menghamba kepada program murid ini apa Pak? Guru sekolah, guru menyenang apa sekolah menyenangkan itu nah, GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Itu ada juga. Jadi Boleh kadang-kadang Pak Umar sedikit. Menghamba kepada murid ini saya baru dengar istilah ini. ada apa? Guru penggerak itu kita ada kalimat menghamba kepada murid Pak. Makanya kalau kami nggak setuju sebenarnya. Makanya nggak ada yang namanya itu punishment dan reward itu, makanya dan reward itu bentuknya beda Pak. Jadi dia bukan reward. Jadi kalau reward dia itu, saya juga karena saya dari awal itu sebenarnya nggak setuju dengan kalimat itu ketika pengimbasan. Saya itu nggak terlalu mengikuti. Tapi kepala sekolah saya karena mungkin udah ada kepala sekolah Pak ya. Jadi mengikuti itu. Jadi itulah. Ini anak muridnya nggak pakai baju praktek. Kalau dulu saya marahin, saya suruh keluar. Benar kayak saya suruh cari, benar. Tapi ketika anak murid ini nggak tahu gimana-gimana, tiba-tiba dia bisa langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah. Karena tadi ada namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, di sekolah kita tuh ada kayak gitu. Jadi anak murid itu bisa langsung itu. Sebenarnya kan dia nggak bisa tuh langsung ke kepala sekolah kan, seharusnya ke kurikulum atau kemana gitu kan. Nah, nanti kepala sekolah itu langsung bisa menegur itu gurunya. Jangan dibiarkan gitu. Itu berarti anak kita jangan dipisah-pisah. Ikutkan aja. Jangan membatasi atau mengurangi ilmu mereka gitu. Nanti mereka ketinggalan pelajaran segala macam gitu. Ada seperti itu sebenarnya. Makanya SMK kita itu Pak, mungkin beda SMK kita dengan yang lain ya. Tapi SMK kami itu bisa dibilang tidak berkarakter gitu. Nah, ada juga kalau di guru penggerak itu yang diutamakan itu berakhlak, bukan berkarakter. Nah, sedangkan kalau SMK itu menurut saya berkarakter gitu yang diciptakan gitu. Nah, kalau di guru penggerak itu ada kalimat-kalimat lain yang menurut saya itu nggak sesuai gitu. Kayak jadi kalau sekolah itu berakhlak, jadi murid itu dengan berakhlak maka mereka berkarakter, maka dengan berakhlak mereka punya motivasi segala macam lah dikaitkan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Saya nggak terlalu mendengarkan karena dari awal dia udah mengatakan kita menghamba. Sedangkan kalau menurut saya guru itu kan ya apa ya seharusnya anak murid lah menghamba kan. Kalau anak muridnya cium tangan dengan guru maka ilmu itu bisa kita salurkan gitu kan dengan baik gitu. Menurut saya seperti itu. Semuanya sudah bisa. Bahkan mungkin kalau tampil biasa di sekolah itu mungkin lebih bagus kayak Pak Umar kemarin sampaikan gitu kan. Kita bisa lebih perform, bisa lebih maksimal perform sebenarnya dengan tanpa pengamatan, penilaian segala macam. Cuman hanya saja kita kali ini memang dibutuhkan perform Pak istilahnya, perform yang diminta untuk kali ini. Itu aja mungkin Pak, sekitar saya Pak. Makasih Pak. Iya, saya sih salut sih sama Pak Wahid, manajemen waktunya mantap Pak. Jadi persintak itu sebenarnya udah dapat sih. Kalau dengan waktu sekian menit hanya 30 menit untuk inti, ya bagus Pak. Lebih tertata rapi gitu. Saya malahan seharusnya kemarin tuh Pak Wahid dulu tuh tampil. Jadi saya bisa belajar dari Pak Wahid dulu manajemen waktunya tuh. Ya, betul. Ya kan? Karena pas waktunya gitu. Iya. Kalau kemarin kan saya ya sebelum kita ya Pak Eko lebih parah lagi sih sebenarnya. Karena korban.
Jadi ikut-ikutan, nah, tapi pas Pak Wahid nih mantep gitu, terarah gitu. Jadi malah nanti kalau pertemuannya 2 kali 45, saya rasa lebih mantap lagi gitu kan. Pas gitu manajemen waktunya. Itu aja sih. Terima kasih Pak Omar. Jadi gini, sebenarnya ini agak sedikit tricky sebenarnya Pak Omar. Tapi tidak apa-apa lah kita sampaikan ya untuk kita semua kan. Ya, tapi kalau saya terapkan ini ada konsekuensi yang akan terloncat tadi. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan penuntutnya saya buat 2,5, kemudian akhirnya 2,5 menit aja. Dengan catatan ada checklist-nya di sini. Ketika kita sampaikan checklist-checklistin aja, Pak. Lihat stopwatch-nya. Jadi kan ketahuan nantinya. Oh, saya sudah cukup nih kayaknya di posisi anak presentasi. Soalnya kalau mau kita tunggu kan memang waktunya aneh. Jadi ada checklist-nya sedikit menurut saya, Pak. Iya, kemarin saya udah coba sih, tapi emang saya kayak banyakan ngeblanknya kemarin kayaknya tuh Pak. Karena seharusnya lihat dulu Pak Wahid dulu nih, kan. Jadi pasti udah tahu triknya kan. Nah, udah kita ikutin gitu. Tapi mantap Pak, keren. Iya Pak, tapi menurut saya yang paling penting tadi itu Pak, kita bisa lebih mengkoreksi diri, lebih bisa belajar gitu. Dari apa yang sudah terlepas dari yang kita tampilkan kemarin, ya berarti itulah ini kita, gitu. Itulah program kita. Tapi yang paling penting dari semua yang sudah dilewati, kita bisa lebih belajar dan dapat ilmunya. Menurut saya itu. Iya, kita kan sini sama-sama belajar Pak. Yang saya segan untuk mengkoreksi, makanya saya lebih melihat, terus mencontek gitu kan. Nanti saya terapkan gitu. Pengen kayak gitu sih. Ya, copet sedikit Pak ya. Jangan lupa Pak Umar, video diedit terus diupload. Ya, ini baru di-download. Ini sudah lama nanti tuh, lama. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Karena waktu kita untuk diskusi sesama rekan 10 menit arahannya, kemudian 10 menit lagi untuk Pak Farel dan Pak Herman mungkin di juknisnya Bapak Ibu. Saya rasa masih ada beberapa menit lagi nih untuk rekan-rekan untuk bisa berdiskusi. Pak Hari gimana Pak Hari? Pak Ari masih rapat kayaknya Pak. Oh masih rapat ya? Masih rapat ya? Contoh, ada tanggapan Pak? Ya Pak Wahid, tapi ini mic-nya agak terlalu jauh Pak suaranya sepertinya gitu. Kalau jelas enak rasanya dengarnya gitu. Oh ya. Ini sebenarnya laptop saya itu tidak hidup dari kemarin Pak. Jadi saya bingung sudah kerjaan tugas yang kemarin kan, terakhir evaluasi itu kan. Nah, padahal untungnya saya simpan di drive PDF ini. Kalau videonya belum terupload, belum sempat lah pagi ini mau ngambil harddisknya itu kan. Jadi tidak bisa nampilin video. Bukan. Itu mikrofonnya kependekan itu di headset itu kurang panjang. Ya, jadi ini saya pakai laptop jadi mikrofonnya tidak tahu kabelnya, kalau hanya cuma satu Pak. Jadi bingung kali ini Pak Gina. Sudahlah kan saya macam-macam lain. Oh yang pakai konverter itu ya, konverter jack 3M itu ya? Betul sekali. Jadi ya sudahlah kan saya bismillah aja lah. Bismillah gitu lah. Tapi nggak apa-apa, tertutupi dengan bagusnya performa hari ini kok, nggak apa-apa bagus. Oke, ada lagi rekan-rekan yang lain. Ketika tampil ada aja masalah Pak ya. Kalau kata Pak Didi itu di luar kemampuan kita. Iya. Yes. Ya, udah mantap Pak Wahid. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita menuju ke Pak Herman dan Pak Farel nih Pak, menujin. Yang terus Pak. Ya, karena kita udah mulainya terlambat tadi, takutnya nggak cukup waktunya. Jadi, nggak apa-apa. Setidaknya dari Pak Wahid kita belajar ambil pertama itu emang harus penuh cobaan ya Pak Wahid ya. Ya Pak. Aman Pak, aman. Dilanjut Pak. Mungkin Pak Herman. Stylenya Pak Herman baru, stylenya Pak Herman. Lanjut aja Pak. Siap Pak. Lanjut. Oke, baik. Karena tadi Pak Farel kan minta videonya secara keseluruhan Pak, jadi Pak Jeki mohon izin Pak bisa lanjut aja Pak, videonya nggak usah di stop Pak. Jadi langsung kita masuk ke sesi berikutnya, nanti teman-teman yang memisahkan part-part mana yang terdapat rekaman dirinya masing-masing untuk bisa diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing pula. Mohon izin Pak Wahid, terima kasih banyak atas penampilannya Pak, menjadi inspirasi bagi kita semua supaya kita tetap bisa belajar, tetap lagi
berusaha dan berjuang.